Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami yaitu Mbah Minci Channel ya. Jadi pada kali ini Mbah Minci akan menayangkan salah satu video yang di situ Habib Taufik Shihab ya yang ditanya oleh salah satu muhibinnya, dan di situ salah satu muhibin tersebut menanyakan tentang adanya polemik nasab ya. Polemik nasab yang saat ini lagi marak di media sosial. Jadi di situ muhibin tersebut menanyakan tentang kebenaran adanya polemik nasab tersebut. Nah, di situ Habib Taufik Shihab yaitu suruh menjawab. Nah, 3 pertanyaan yang menurut saya itu sangat bagus sekali untuk pertanyaan dari muhibin tersebut. Tapi di sisi lain, para teman-teman sekalian yang mungkin nanti kita bisa melihat banyak habaib tersebut menjawabnya itu kurang kurang pas kalau menurut saya itu. Nah, jadi ada video yang menanyakan, yang menjelaskan tentang makruh itu bagaimana. Nah, itu kalau kita lihat jawabannya itu sangat konyol sekali. Nah, mungkin kita nanti bisa melihat adanya tayangan-tayangan tersebut dan kita mungkin bisa menilai. Jadi habaib tersebut itu memang benar-benar dia itu ahli fikih atau tidak ya. Karena mungkin dari video ini kita bisa sedikit menilai bahwasanya sejauh mana tentang keilmuan tentang hukum agama ataupun hukum fikih. Nah, mari kita lihat tayangannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, mohon izin sebelumnya kami ingin menyampaikan. Saat ini saya juga mohon maaf, mungkin pertanyaan saya ini agak lancang Habib. Sekarang kita dihadapkan dengan berbagai macam fitnah. Salah satunya adalah ada orang atau golongan yang ingin mengkaburkan bahkan mengibtol nasab dzurriyyah, dan ini sangat ramai sekali dibicarakan sekarang Habib. Cara-cara yang mereka lakukan itu ada yang melalui pendekatan sejarah dengan mengkaji ulang sejarah, terutama terkait para habaib di Indonesia. Juga ada yang melakukan kajian ilmiah dengan bertendensi pada kitab nasab mulai dari abad ke-5 sampai ke-10 Hijriah. Juga ada yang melalui media medis yang menganjurkan untuk tes DNA. Seperti itu Habib. Jujur kami sangat geram dan kesal. Juga kami gak terima atas apa yang mereka lakukan terhadap dzurriyyah, terhadap orang-orang yang kami cintai seperti antum Habib. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana, kami ingin bertanya langsung kepada Habib, bagaimana pendapat Habib tentang hal ini? Seperti itu Habib. Ya. Yang kedua yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kita menyikapi hal seperti ini Habib, agar iman dan kecintaan kami, mahabbah kami terhadap para dzurriyyah itu semakin kuat dan tidak tergoyahkan di tengah terpaan fitnah semacam ini Habib. Afwan Habib, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan baik-baik. Pertama, orang kalau membahas fikih itu harus tahu qawaid fikihiyah, kaidah fikih, dan harus sesuai dengan kaidah fikih. Orang kalau membahas nahwu itu harus tahu kaidah nahwu, harus sesuai kaidah nahwu. Begitu segala satu hadis juga begitu, kaidah hadis, qawaidul hadis. Orang kalau bahas nasab harus tahu qawaid itsbatun nasab. Apakah ada di kaidah nasab itu harus kitab sezaman? Suruh buktikan. Tidak ada, gitu loh. Oke, pertama. Yang kedua, kalau kamu bahas masalah fikih, ini pendapatnya Imam Nawawi.
Berhenti apa enggak? Berhenti. Oh iya, mau tamat sudah. Kalau membahas nahu, oh ini pendapatnya Misbaweh, berhenti. Sudah. Kira-kira kalau ada orang menyatakan, ya si Baweh keliru, Nawawi keliru, gimana kira-kira? Oh, nggak ngerti fikih. Kalau orang bahas nasab, kemudian dibawa kepada nasabah, orang ahli nasab, berhenti. Oh, Ibn Hajar mengatakan begini, udah. Oh, Sakhawi menyatakan begini, oh ya sudah, berhenti. Tapi Ibn Hajar sebetulnya keliru begini loh. Ini kira-kira apa ini? Tidak ada ilmu ini, gitu loh. Rabiah oleh yang nggak ngeladeni inti, nah nggak ngeladeni kamu. Inti kalau datang kepada kami layani. Tapi kalau kami mau ditaruh ada di panggung, ada tes DNA. Saya mau tanya, orang yang sudah dites sekarang DNA-nya dan dinyatakan turunan Nabi, ayo ajukan hasil tes DNA kepada nakobah seluruh yang ada di alam ini. Bisa nggak mengikbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Nggak mungkin. Loh, ada apa kita mau dibodoh-bodoh sama orang ini? Kamu semuanya harus belajar tentang kebodohan dan pembodohan ini semuanya. Dan nanti semuanya pondok-pondok harus kita ajak untuk kerjasama untuk supaya mengetahui pembodohan dan kebodohan ini semuanya. Tenang aja, kita nggak mau ngeladeni dengan cara-cara jalanan seperti begitu, tapi kita akan dengan cara ilmiah, insyaallah biqudrotillah. Ya, jadi nggak usah bingung, ya. Tetap aja dalam yang ada sekarang ini, dan tolong para habaib jangan berbicara antum kecuali sesuai dengan kapasitasnya antum. Mereka ngerti, ojo mentit-mentit, ya. Nah, jangan terlalu tinggi pembahasannya, sebisanya, sebisanya. Nah, dengan begitu, dan saya boleh kritik ya, istilah Al-Habib itu untuk tokoh para sada, tokoh Alawiyyin sebut Al-Habib. Oh, Al-Habib Muhammad Al-Mukhtar, oh Al-Habib Abu Bakar, oh Al-Habib Al-Habsyi, itu istilahnya. Lah saiki di Indonesia lahir jadi Habib. Itu sama dengan kiai. Kiai itu tokoh-tokoh orang Jawa. Kalau ada di mana, di Kalimantan, guru, guru itu tokoh-tokoh. Lah semua orang jadi kiai, misalnya musikus jadi kiai, pelawak jadi kiai. Loh, ini jabatan nggak bisa segala orang, gitu loh Pak. Nah, itulah jawaban dari Habib Taufik Shihab ya. Dan ini adalah salah satu video lagi yang menurut saya itu sangat sangat lucu lah kalau kita dengar. Jadi ada salah satu muhibbin yang menanyakan bagaimanakah hukumnya makruh itu, dan dijawab oleh Habib Taufik Shihab. Dan kalau menurut saya itu jawabannya sangat lucu dan konyol ya. Coba kita lihat tayangannya video ya. Ini videonya. Ini pondok pesantren ini dimulai dari tahun berapa nih? Oh, tahun berapa ya? Kita sebetulnya tidak pernah punya niatan untuk buat pondok, karena saya tak pernah mondok, karena saya tak pernah mondok. Gak ada niatan untuk mondok, dan memang belajarnya saya sih belajar seadanya. What the fuck? Kalau kan makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau tidak ditinggalkan tidak, kalau dilakukan mendapat dosa, kan begitu ya. Nah, inilah ya. Jadi teman-teman sekalian mungkin bisa mengambil ya,
mengambil intisari dari pada jawaban Habib tersebut ya. Jadi kita mungkin bisa melihat sejauh mana pengalaman ataupun keilmuan tentang apa ya, ahli fikihnya, hukum-hukum fikihnya. Jadi jawabannya itu kalau menurut saya sangat ngawur ataupun kurang pas ya. Jadi para teman-teman sekalian mungkin di luar sana mungkin sangat memahami lah apa pertanyaan-pertanyaan yang hal yang seperti itu, mungkin bisa dikatakan itu kalau di apa ya, di sekolahan itu masih kelas 2 SD sudah ada pelajaran yang seperti itu ya. Bahkan mungkin anak-anak kecil itu yang ngaji di musola di mana saja itu di pondok pesantren sudah tahu hukumnya makruh itu bagaimana ya. Makruh dan sunnah itu sudah tahu jawabannya, insya Allah pasti pas. Nah ini seorang Habib kok jawabannya kayaknya masih bingung. Nah ini kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi sejauh mana keilmuan tentang ahli fikih, ahli hukum kalau kita menyikapinya tersebut ya. Nah inilah mungkin hanya inilah yang mungkin dapat saya lihatkan. Mungkin kita semua di luar sana bisa mengambil intisarinya dan apa ya, untuk membenahi apakah itu benar atau salah jawaban dari sang Habib. Nah mungkin kita bisa mengoreksi sendiri masing-masing. Nah terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.